Tiga. Bagaimana kabarnya? Baik. Kebetulan kalau semuanya baik, tetap sehat, berarti semuanya bisa aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar kita hari ini. Sebelum memulai aktivitas kita, ketua kelasnya terlebih dahulu pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur dengan kasih dan penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terkhususnya Engkau menyertai kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di tempat ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya kegiatan kami hari ini kita dapat pelaksanaan seperti yang kita dapat. Melalui doa kami dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana kita kelasnya hari ini hari semua? Sehat semua, Bu. Oke. Untuk mengembangkan rasa nasionalisme yang ada di dalam diri kita akan menyanyikan lagu nasional. Judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Nanti silakan pimpin kita. Saat kita menyanyikan lagu, semuanya berdiri ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih banyak, Nak. Ibu mau bertanya, apakah masih ada di antara kalian yang masih mengingat tentang materi kita di pertemuan yang lalu? Silakan. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang perangkat lembaga peradilan, tingkat lembaga peradilan, dan peran lembaga peradilan di Indonesia. Oke, jawaban yang bagus. Kita beri aplaus pada teman kita. Yang lalu itu kita membahas tentang perangkat lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Yang kedua, tingkatan lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, peran lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Jadi, Ibu mau bertanya lagi, siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan perangkat lembaga peradilan yang ada di Indonesia? Ibu, Silakan. perangkat lembaga peradilan meliputi peradilan umum, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Yang kedua, peradilan agama, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Yang ketiga, peradilan militer, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Yang keempat, peradilan tata usaha negara, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara, dan yang terakhir Mahkamah Konstitusi. Oke, mantap sekali. Beri aplaus. Oke, jadi tingkatan perangkat lembaga peradilan di negara di Indonesia meliputi 5 ya, seperti yang dijelaskan teman-teman tadi. Yang pertama itu
peradilan umum. Yang kedua, peradilan agama. Yang ketiga, peradilan militer. Keempat, peradilan tata usaha. Dan yang terakhir, Mahkamah Konstitusi. Ibu mau bertanya lagi, siapa yang bisa menguraikan tingkatan lembaga peradilan yang ada di Indonesia? Saya, Bu. Silakan. Tingkatan lembaga peradilan diantaranya yang pertama pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri, yang kedua pengadilan tingkat kedua, yang ketiga kasasi oleh Mahkamah Agung. Jawaban yang luar biasa. Aplaus. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Siapa yang bisa menguraikan peran lembaga peradilan di Indonesia? Saya, Bu. Silakan. Peran lembaga peradilan yang ada untuk menegakkan dan juga menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia. Lembaga peradilan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan negara, khususnya di bidang kehakiman. Oke, terima kasih banyak. Kita beri aplaus pada semua temannya yang telah menjawab tentang materi kita yang lalu. Ya, karena di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang peran lembaga peradilan. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sistem peradilan. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas mencermati sistem peradilan di Indonesia. Oh maaf, saya salah. Karena yang lalu kita sudah membahas tentang mencermati sistem peradilan di Indonesia, oleh karena itu pada pertemuan kita hari ini kita membahas materi menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Coba kalian lihat ke depan. Coba kalian lihat slide kompetensi 1.3 itu mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kompetensi yang pertama ini itu membahas tentang kompetensi spiritual kalian. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi mengamalkan nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan kompetensi 2.3 menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cermin sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pada kompetensi yang kedua ini membahas tentang kompetensi sosial kalian, di mana indikator pencapaian kompetensinya menampilkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cermin sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kompetensi dasar yang 3.3 mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada kompetensi yang ketiga ini itu membahas tentang kompetensi pengetahuan kalian, di mana indikator pencapaian kompetensi ini ada 3. Yang pertama, membandingkan perilaku yang sesuai dengan hukum dan perilaku yang bertentangan dengan hukum. Yang kedua, menganalisis macam-macam sanksi terhadap pelanggaran hukum. Dan yang ketiga, menganalisis contoh kasus perilaku taat hukum dan perilaku melanggar hukum. Kompetensi dasar 4.3 menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945. Pada kompetensi yang keempat ini merupakan kompetensi yang terakhir, di mana membahas tentang kompetensi keterampilan kalian. Jadi indikator pencapaian kompetensinya itu mempresentasikan hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini mencakup 5 poin. Di mana poin yang pertama, kalian diharapkan dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin yang kedua, kalian diharapkan dapat menunjukkan sikap dan disiplin terhadap aturan sebagai cermin sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sedangkan poin yang ketiga, kalian diharapkan dapat membandingkan perilaku yang sesuai dengan hukum dan perilaku yang bertentangan dengan hukum. Poin yang keempat, kalian diharapkan dapat menganalisis macam-macam sanksi terhadap pelanggaran hukum. Sedangkan poin yang kelima, poin yang terakhir, kalian diharapkan dapat menganalisis contoh perilaku taat hukum dan perilaku melanggar hukum. Setelah mempelajari materi yang akan kita pelajari nantinya, kalian diharapkan dapat mencapai kelima tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang biasa disebut dengan PBL atau model pembelajaran berbasis masalah. Jadi nantinya kalian akan diarahkan pada suatu masalah. Nantinya juga kalian akan berdiskusi dan dibagi dalam beberapa kelompok, dan kalian akan memecahkan masalah yang Ibu akan berikan nantinya. Semua dipaham? Paham Bu? Oke. Kalian amati gambar tersebut. Kira-kira apa pendapat kalian terkait gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3? Itu mendeskripsikan tentang apa? Gambar nomor 1 taat Pengaturan lalu lintas. Oke, gambar nomor 1 menaati menaati peraturan lalu lintas ini termasuk sikap yang melanggar hukum atau patuh terhadap hukum? Oke, patuh terhadap hukum. Terkait gambar nomor 2, ya, adanya pembunuhan, penyeroyokannya. Berarti tindakan ini, apakah suatu tindakan ini melanggar hukum atau sesuai dengan hukum yang ada? Melanggar hukum. Oke, di nomor 2 ini tindakan yang melanggar hukum. Dan gambar nomor 3 itu mendeskripsikan tentang apa? di penjara. Di penjara. Kenapa bisa di penjara? Pelanggaran hukum. Oke, di gambar nomor 3 itu dia di penjara karena mendapatkan sanksi. Dia mendapatkan sanksi karena telah melanggar hukum yang ada di Indonesia. Oke, pada gambar 1, 2, dan 3 ini kalian sudah bisa menganalisis tentang pelanggaran hukum, contoh-contoh pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Jadi nantinya juga kalian akan diarahkan pada suatu masalah tersebut. Materi kita hari ini tuh
yang sesuai dengan hukum. Yang pertama, sikap yang sesuai dengan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak akan dapat mengabaikan semua aturan atau hukum yang berlaku. Untuk menuju hal tersebut, diperlukan suatu kebersamaan dalam hidup dengan mentaati peraturan atau hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Sikap yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tata tertib yang ada. Dan yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, seperti yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, menciptakan keselarasan. Yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Jadi, upaya menegakkan hukum pada suatu negara tidak terlepas dari peran masyarakat. Hukum bersifat mengikat, maka setiap warga negara wajib mematuhi hukum yang telah dibuat dan diberlakukan. Hukum mempunyai tujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat sekaligus memenuhi rasa keadilan manusia. Semua masyarakat tanpa terkecuali harus tunduk, taat, dan bersikap positif terhadap hukum. Manfaat patuh terhadap hukum adalah agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dan terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Perilaku yang sesuai dengan hukum dapat dicerminkan melalui sikap dan tindakan kita. Misalnya di lingkungan keluarga, kita menjaga nama baik keluarga kita. Di lingkungan sekolah, tidak menyontek saat ujian semester. Saat melakukan ujian apapun, kita tidak menyontek maupun ikut ulangan hariannya. Di lingkungan masyarakat, jika di lingkungan masyarakat ikut serta dalam gotong royong atau kerja bakti. Dalam lingkungan bangsa dan negara, contohnya taat membayar pajak. Bangsa Indonesia yang taat akan hukum diwujudkan dengan perilaku yang patuh terhadap hukum dan perilaku yang patuh terhadap hukum yang berlaku. Namun pada kondisi tertentu, orang kadang melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat. Perilaku yang bertentangan dengan hukum sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di lingkungan keluarga. Siapa yang bisa mereka di lingkungan keluarga? Contoh perilaku yang melanggar hukum. Di lingkungan keluarga yang melanggar hukum, kalau tidak menaati perintah orang tua itu melanggar hukum atau patuh terhadap hukum? Oke, berarti tidak menaati peraturan yang sudah dibuat oleh orang tua. Di lingkungan sekolah tidak menaati peraturan yang ada di sekolah. Kalau di lingkungan masyarakat yang di sana lagi, kalau di sebelah sini terus di lingkungan masyarakat, perilaku yang melanggar hukum
Membuang sampah di sembarangan. Mantap. Membuang sampah di sembarangan tempat. Di lingkungan bangsa dan negara. Oke, tadi kan taat membayar pajak, sekarang tidak membayar pajak. Yang berikut itu macam-macam sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak beragamnya. Misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dan setiap norma atau hukum berbeda. Berbeda tujuannya, berbeda satu sama akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ibu lanjut ya. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Misalnya, dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup hukum pokok yang terdiri atas hukum mati, hukum penjara yang terdiri dari hukum seumur hidup, dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Hukum tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. Yang ketiga, pengumuman keputusan hakim. Jadi, sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena bersangkutan gagal mematuhi aturan atau hukum yang berlaku di negara kita. Sanksi akan muncul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum. Sanksi atas perilaku menyimpang dari hukum beragam jenisnya, diantaranya seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Tujuan diadakannya sanksi itu. Tujuan diadakannya sanksi siapa bisa? Tujuan dari adanya sanksi yaitu agar pelanggaran hukum tidak lagi mengulangi perbuatannya melanggar hukum. Iya, tujuan diadakan sanksi agar si pelanggar hukum tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Oke. Tentang pembagian kelompok, ibu yang bagikan atau kalian sendiri yang memilih? Ibu yang bagikan. Sepakat ibu yang bagikan? Oke. Benar ya, ibu bagikan kelompoknya dulu. Sini nanti kelompok kedua, kelompok ketiga. Kelompok yang pertama Agusiani, Reski, Michael, Haikal, Marwan. Yang saya sebut namanya pindah
Dan ya, oke. Saya lanjut. Saya simpan tadi terlewatkan kegiatan literasi saya. Ini bahan ajar. Tenang dulu. Kegiatan literasi saya terlewatkan. Ini adalah bahan ajarnya. Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk membaca bahan ajar ini. Dan dalam membaca bahan ajar ini kalian betul-betul serius membacanya. Karena ini merupakan sumber informasi atau referensi pada saat kalian melakukan diskusi nantinya. Waktunya 5 menit ya. Kegiatan terlewat karena bisa datang mungkin datang literasi dia benarkan biar betul itu saya bilang waktunya bukan kompetensi gak ada ditanya
sebelum masuk penayangan PowerPoint harus ada kegiatan literasi 5 menit membaca, jadi motivasi. Di balik. Nanti di balik. Tengok kan? Oke, waktunya sudah selesai. Terkait penayangan PowerPoint dan materi ajar yang kalian sudah baca, ada yang ingin kalian tanyakan atau sudah dipaham semuanya? Terkait materi yang telah ditampilkan sebelumnya, saya ingin bertanya mengenai apa yang dimaksud dengan hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Terima kasih. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan temannya? Apa yang dimaksud dengan hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis? Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari mereka tentang apa yang dimaksud dengan hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis adalah sebuah aturan yang dibuat dalam bentuk tertulis, contohnya undang-undang, peraturan pemerintah dan hukum lainnya. Sedangkan hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang tidak diperlukan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup atau berjalan dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat atau adat. Terima kasih. Ya, hukum yang tertulis itu contohnya yang sering kita jumpai, misalnya orang yang melakukan tindakan kriminal
nasional itu semua dituangkan dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintah yang sudah dijelaskan tadi, dan hukum yang tidak tertulis itu contohnya di daerah kita ya, daerah kita masih kental dengan yang namanya hukum adat, di mana hukum adat yang ada di daerah kita apabila di suatu tempat atau di suatu perkampungan ada seorang masyarakat, ada seorang oknum yang melakukan tindakan, contohnya tindakan persinahannya, jadi sanksi dari tindakan tersebut bisa dikeluarkan dari perkampungan karena telah melakukan pelanggaran hukum adat yang ada di daerah tersebut atau di perkampungan tersebut. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Apakah perbedaan sanksi bagi yang melanggar kebiasaan dan adat istiadat? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan temannya? Apakah perbedaan sanksi bagi yang melanggar kebiasaan dan adat istiadat? Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab dari pertanyaan Ganto terkait perbedaan sanksi yang melanggar kebiasaan adat istiadat, yaitu sanksi kebiasaan ditujukan pada masyarakat luas dan bersifat mengikat. Sementara itu, sanksi adat istiadat juga bersifat mengikat, namun sanksi ini hanya berlaku untuk kelompok yang memahami adat tersebut. Oke. Sanksi kebiasaan ditunjukkan kepada masyarakat luas. Jadi tentang sanksi kebiasaan itu semua yang masyarakat semua yang ada di Indonesia itu bisa terkena sanksi tersebut apabila dia melanggar hukum. Sedangkan pada sanksi adat istiadat itu hanya diberlakukan pada daerah atau perkampungan yang masih kental tentang adat istiadatnya ya. Ibu mau bertanya? Atau masih ada lagi yang mau bertanya terkait materi kita? Oke, berarti ibu lagi mau bertanya ya. Apa yang terjadi jika tidak ada hukum di negara kita? Kira-kira menurut pendapat kalian apa yang terjadi? Jika tidak ada hukum yang berlaku, malah kehidupan bisa kacau. Jika tidak ada hukum yang berlaku, maka kehidupan bisa kacau. Mungkin masih ada lagi? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada saya. Apabila tidak ada hukum, maka masyarakat bisa berperilaku seenaknya dan merugikan orang lain. Jika tidak ada hukum yang berlaku, masyarakat bisa bersifat seenaknya dan dapat merugikan orang lain. Masih ada lagi? Silakan. Baik, terima kasih. Tanpa adanya hukum masyarakat tidak mempunyai pedoman atau penunjuk bagaimana cara berperilaku. Terima kasih. Oke. Tanpa adanya hukum, masyarakat tidak mempunyai pedoman tentang perilaku atau petunjuk bagaimana caranya berperilaku. Kita beri aplaus pada semua teman yang menjawab pertanyaan. Jadi, jika tidak ada hukum yang diterapkan di suatu negara, contohnya di negara kita bisa jadi contoh ya, dengan tidak adanya hukum yang berlaku, kehidupan bisa kacau. Tanpa adanya hukum, masyarakat tidak mempunyai pedoman atau petunjuk bagaimana cara berperilaku. Karena tidak ada pedoman dan perilaku, masyarakat bisa berperilaku seenaknya dan merugikan orang lain. Karena sudah dibagi dalam kelompok, itu akan membagikan KPD-nya.
itu dibahas oleh kelompok 1. Yang kedua, membahas tentang perilaku yang melanggar hukum, itu kelompok 2. Sedangkan membahas tentang macam-macam sanksi, itu di kelompok 3. Jadi pada pengerjaan LKPD-nya ini kalian mengkaji tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Jadi kalian berdiskusi. Jangan ada yang diam saja, tapi semua berdiskusi terkait masalah yang kalian akan selesaikan tersebut. Waktu yang Ibu berikan 10 menit. Setelah selesai mengerjakan tugasnya, ingat tulis nama dan teman kelompoknya. Jadi semua saling memberi informasi ya. Silakan. 1 menit ya. Di belakang itu ada lembar jawaban. Di situ kalian tuangkan semua informasi-informasi terkait pertanyaan yang ada di LKPD masing-masing. Oke, pada kegiatan presentasi nanti dalam satu kelompok itu masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawabnya. Ada yang presentasi, ada yang bertanya atau menanggapi, dan ada yang menjawab terkait pertanyaan yang diajukan oleh temannya. Jangan hanya 1 orang saja.
Siapa yang sudah tadi? Apabila yang ada yang kurang dimengerti terkait presentasinya, boleh ditanyakan. Kelompok 3 sudah ketemu kelompok 1, 2, dan 1 ya. Kelompok 1 sudah. Sudah kelompok 3. Semuanya sudah selesai ya? Jadi Ibu persilakan kelompok 1 dulu. Ibu persilakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok tersebut. Silakan kelompok 1 ke depan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mewakili kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami terkait tentang perilaku yang sesuai dengan hukum. Adapun anggota kelompok kami yang pertama
Agustiani, yang kedua Reski, yang ketiga Marwan, yang keempat Michael, dan yang kelima Haikal. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari yang dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun contoh perilaku yang patuh terhadap hukum dalam kehidupan di lingkungan keluarga, yang pertama, mematuhi perintah orang tua, yang kedua, menjaga nama baik keluarga, yang ketiga, mendengar nasihat orang tua, yang keempat, menghormati anggota keluarga, yang kelima, menaati aturan yang telah diputuskan bersama, yang keenam, melaksanakan ibadah tepat waktu. Contoh perilaku yang patuh terhadap hukum dalam kehidupan di lingkungan sekolah, yang pertama, mematuhi tata tertib yang berlaku. Dua, memakai seragam sekolah sesuai jadwal atau hari. Yang ketiga, datang dan pulang tepat waktu. Yang keempat, memperhatikan guru ketika mengajar. Yang kelima, belajar dengan tertib di kelas. Dan yang keenam, mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang diberikan. Contoh perilaku yang patuh terhadap hukum dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut serta dalam kegiatan di masyarakat, misalnya kerja bakti, siskambing, dan lain-lain. Yang kedua, menghormati tetangga sekitar. Yang ketiga, membayar iuran yang telah disepakati. Yang keempat, menghindari perbuatan yang bisa membuat keluarga resah, misalnya marah dan berkiri. Yang kelima, ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal. Contoh perilaku yang patuh terhadap hukum dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, membuat atau memiliki kartu tanda penduduk atau KTP jika sudah cukup umur. Yang ketiga, membayar pajak. Dan empat, patuh dan taat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang kelima, ikut serta dalam pemilihan umum. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan sikap yang sesuai dengan hukum. Semoga kalian semua bisa melakukan sikap yang sesuai dengan hukum yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Kita beri aplaus pada kelompok 1. Ya. Mungkin ada di antara kelompok 2 dan 3 mau bertanya atau mau menanggapi terkait presentasi dari kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya memiliki kelompok ini bertanya ke kelompok 1. Mengapa kesadaran hukum itu sangat penting? Yang kedua, bagaimana cara yang paling tepat orang membangun kesadaran hukum? Pertanyaan dari kelompok 2. Untuk kelompok 1 ada 2 nomor ya. Kelompok 3. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 3 untuk bertanya kepada kelompok 1. Yang pertama, mengapa kita harus berperilaku sesuai dengan hukum? Yang kedua, apa yang dimaksud perilaku yang sesuai dengan hukum? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Kelompok 1, silakan kalian menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Terima kasih, saya akan menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok itu, yang pertama, mengapa kesadaran hukum itu sangat penting? Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara yang paling tepat dalam membangun kesadaran hukum? Ada beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran
kesadaran hukum di lingkungan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan kesadaran hukum sejak kecil. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang kesadaran hukum. Yang ketiga, melakukan sosialisasi mengenai kesadaran hukum. Dan yang keempat, meningkatkan ketaatan terhadap hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa kita harus berperilaku sesuai dengan hukum? Karena segala aspek kehidupan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan supaya masyarakat tertib dan aman. 2. Apa yang dimaksud dengan perilaku yang sesuai dengan hukum? Perilaku yang sesuai dengan hukum dapat diartikan sebagai tanggapan individu terhadap hukum berdasarkan keyakinan dan atau pendirian atau yang relatif bertahan lama sehingga mempengaruhi pola berpikir dan pola bertindak seseorang. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Bagaimana dengan kelompok 2 dan 3? Apa kalian sudah merasa puas? Oke. Berarti kita lanjut pada presentasi kelompok 2. Silakan. Kelompok 1 dan 3, kalian simak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perilaku yang melanggar hukum. Adapun nama-nama anggota kami, yang pertama Melita, yang kedua Reskiwati, yang ketiga Lanto, yang keempat Yati Wiranto, yang terakhir Yudanto. Pelanggaran hukum disebut juga sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan melawan hukum yang berlaku, sehingga perbuatan atau tindakan itu bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan. Saat ini, kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum yang banyak terjadi di negara ini. Hampir setiap hari, kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Berikut contoh perilaku yang melawan hukum yang harus dihindari dalam kehidupan kita, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Yang pertama, pelanggaran hukum dalam lingkungan keluarga diantaranya mengabaikan perintah orang tua, bangun kesiangan, nonton TV hingga larut malam, nonton tayangan yang dilarang untuk anak-anak, tidak menunaikan ibadah, mengganggu adik atau kakak yang sedang belajar. Yang kedua, pelanggaran hukum dalam lingkungan sekolah diantaranya bolos saat pelajaran berlangsung, terlambat datang ke sekolah, menyontek saat ujian atau ulangan, tidak tidur dalam kelas saat pelajaran sedang berlangsung, berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang ketiga, pelanggaran hukum dalam lingkungan masyarakat, yakni mangkir dari tugas ronda malam, buang sampah sembarangan tempat, melakukan praktek perjudian, berperilaku diskriminatif terhadap orang lain, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, main hakim sendiri, dan tidak ikut serta dalam kerja bakti dengan alasan tidak jelas. Yang keempat, pelanggaran hukum di lingkungan berbangsa dan bernegara antara lain tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak mengurus KTP padahal sudah cukup usia, tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan atau begal, dan merusak fasilitas umum negara dengan sengaja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 2. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya terkait materi yang terkait presentasi yang kelompok 2 paparkan tadi menyangkut tindakan yang melanggar hukum. Ibu. Kelompok 3, silakan.
kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya mewakili kelompok 3 untuk bertanya ke kelompok 2. Yang pertama, ketidakpatuhan terhadap hukum disebabkan oleh apa? Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan jika seseorang melakukan tindakan atau perilaku bertentangan dengan hukum? Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 3 adalah nomor. Silahkan kelompok 2 mencari jawabannya. Dan dilanjut dulu pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 1. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya kelompok 1 untuk bertanya kepada kelompok 2. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum? Yang kedua, kapan terjadinya pelanggaran hukum? Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 1 juga ada 2 nomor. Silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, ketidakpatuhan terhadap hukum disebabkan oleh apa? Ketidakpatuhan terhadap hukum disebabkan oleh 2 pelanggaran, yaitu yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahan kebutuhan. Pelanggaran yang kedua yaitu hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Pertanyaan yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan jika seseorang melakukan tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum? Dampak yang ditimbulkan jika seseorang melakukan tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum, yaitu tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum dapat menciptakan ketidaknyamanan dan lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah maupun negara. Itulah sebabnya perilaku yang bertentangan dengan hukum harus kita hindari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pelanggaran hukum yang terjadi saat seseorang melanggar apa yang seharusnya tidak diperbolehkan hukum. Pertanyaan kedua, kapan terjadinya pelanggaran hukum? Kasus pelanggaran hukum terjadi karena hukum yang berlaku tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan, sehingga seseorang melakukan pelanggaran karena tidak adanya solusi yang diberikan dari hukum yang ditetapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Kelompok 2 telah menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 3? Sudah merasa puas? Puas. Oke, berarti kita lanjut presentasi dari kelompok 3. Silakan. Kelompok 1 dan 2 simak baik-baik hasil presentasi dari kelompok 3 ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang macam-macam sanksi dan saya mewakili kelompok kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurmiati atau saya sendiri, Adventius, Julius, Dato dan Joyce. Adanya kasus pelanggaran hukum inilah yang kemudian membuat munculnya berbagai macam sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran hukum sangat banyak beragam. Bentuk dan jenis sanksi berbeda satu sama lainnya, akan tetapi dari segi tujuannya sama. Tujuan ditetapkannya sanksi bagi pelanggar hukum ini yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Sanksi yang diberikan sifatnya tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa setiap orang tanpa terkecuali. Sanksi jika melanggar hukum di lingkungan keluarga yaitu akan mendapat hukuman dari orang tua dan fasilitas dapat diambil oleh orang tua seperti HP, uang jajan, dan lainnya. Sanksi jika melanggar aturan di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, akan mendapatkan teguran dari guru. Yang kedua, dapat hukuman dari guru seperti membersihkan kamar mandi. Yang ketiga, menulis surat pernyataan. Dan yang keempat, pemanggilan terhadap orang tua. Sanksi jika melanggar aturan di lingkungan masyarakat yaitu
dikucilkan oleh warga masyarakat dan tidak dianggap sebagai warga masyarakat, bahkan sampai diusir dari perkampungan. Sanksi jika melanggar hukum di lingkungan bangsa dan negara yaitu hukum mati, hukum penjara, hukum kurungan, hukum denda, dan hukum tertutup. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Yang kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang mau ditanyakan atau mau menanggapi terkait diskusinya? Oh, silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada kelompok 3 untuk mewakili kelompok 1. Apa tujuan pemberian sanksi bagi yang terbukti melanggar hukum? 2. Apa sanksi yang akan diterima jika seseorang melanggar adat istiadat? Terima kasih. Oke, sambil kelompok 3 mencari jawaban dari pertanyaan kelompok 1, silakan kelompok 2 mau bertanya atau mau menanggapi? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Yang pertama, mengapa ketika ada aturan yang dibuat harus disertai dengan sanksinya? Yang kedua, apa manfaat sanksi hukum? Terima kasih. Oke, pertanyaan dari kelompok 1 ada 2 nomor, pertanyaan juga dari kelompok 2 ada 2 nomor. Jadi silakan kelompok 3 menjawab terkait pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili kelompok 3 akan menjawab pertanyaan untuk kelompok 1. Yang pertama, apa tujuan pemberian sanksi bagi yang terbukti melanggar hukum? Jawaban, pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki kedisiplinan pegawai yang melanggar, memberikan pelajaran kepada pelanggar, serta memelihara peraturan yang berlaku. Yang kedua, apa sanksi yang akan diterima jika seseorang melanggar adat istiadat? Jawaban, sanksi atas pelanggaran adat istiadat dapat berupa penghukuman, dikeluarkan dari masyarakat atau kastanya, atau harus memenuhi persyaratan tertentu seperti melakukan persyaratan tertentu untuk media rehabilitasi diri. Itu jawaban kelompok 2 dengan saya yang menjawab. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, mengapa ketika ada aturan yang dibuat harus disertai dengan sanksi? Sanksi diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan atau hukum tidak dilanggar. Sanksi dapat menjadi pengikat sebuah aturan. Dengan adanya sanksi, diharapkan masyarakat bisa menaati dan tidak melanggar aturan yang diberlakukan. Yang kedua, apa manfaat sanksi hukum? Untuk membuat pelaku jerah atau tidak mengulangi pelanggaran yang dia buat, baik disengaja atau tidak disengaja, sebab tanpa hukum atau sanksi dibuat, tempat akan menyebabkan banyaknya tindakan kriminal atau sejenisnya yang menyebabkan situasi tidak kondusif di suatu tempat tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kelompok 3 yang sudah menjawab dengan baik dan benar terkait pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 3.
sudah bagikan tadi, kita sama-sama menyimpulkan materi kita hari ini menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Mungkin ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan hasil pelajaran kita, hasil materi kita hari ini. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili teman-teman memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kami pada saat ini. Kesimpulan yang pertama yaitu kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesimpulan yang kedua yaitu ciri-ciri seseorang yang memiliki kesadaran hukum adalah memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, menegakkan kepastian hukum. Terima kasih. Oke, ada yang bisa tambahkan? Siapa tadi yang ambil untuk kesimpulan sikap dan perilaku? Dua tadi itu. Ferdi. Kesimpulan materi menentukan sikap yang sesuai dengan Baik, terima kasih. Kesimpulan materi pada saat ini yang pertama, sikap dan perilaku seseorang dapat dikategorikan menjadi dua, yakni sikap dan perilaku sesuai hukum yang berlaku atau sikap dan perilaku tidak sesuai hukum yang berlaku atau pelanggaran hukum. Yang kedua, setiap perbuatan yang tidak sesuai hukum yang berlaku pasti akan dikenakan sanksi hukum. Sanksi dari hukum itu bersifat tegas dan nyata. Oke, terima kasih banyak. Kita beri aplaus pada temannya yang menjawab tentang kesimpulan materi kita hari ini. Oke, Ibu akan tegas tentang kesimpulan materi kita hari ini. Itu ada 4 kesimpulannya. Yang pertama, kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Yang kedua, ciri-ciri seseorang yang memiliki kesadaran hukum adalah memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tata tertib hukum yang ada, menegakkan kepastian hukum. Yang ketiga, sikap dan perilaku seseorang dapat dikategorikan menjadi dua, yakni sikap dan perilaku sesuai dengan hukum yang berlaku atau sikap dan perilaku tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau pelanggaran hukum. Yang keempat, setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku pasti akan dikenakan sanksi hukum. Sanksi dari hukum itu sifatnya tegas dan nyata. Jadi untuk memperdalam tentang pemahaman materi yang sudah kita pelajari saat ini, Ibu akan memberikan evaluasi berupa pilihan ganda. Jadi dalam menyediakan evaluasi ini bukan lagi sistem kerja kelompok, jadi ini pribadi ya.
Waktunya 5 menit. Sudah ada yang selesai? Sebentar, selesai semua baru di sana. Nama kelas. Kalau semuanya sudah selesai, ingat untuk namanya. Sudah semua? Perwakilan saja kumpulkan. Oke, karena materi pada bab ini sudah selesai, ini merupakan pertemuan yang keempat pada bab ini. Jadi pada pertemuan berikut kita akan adakan ulangan harian terkait materi mulai dari pertemuan 1, 2 sampai 4. Semua siap ya? Siap. Oke. Sebelum kita tutup kegiatan kita, Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian terkait model pembelajaran yang Ibu terapkan ini? Senang.
kalian bisa merasa senang dan dalam proses diskusinya juga semuanya aktif. Oke, silakan. Saya mewakili teman-teman menyampaikan apa yang kami rasakan. Kami sangat senang dengan model pembelajaran yang Ibu terapkan dan kami berharap guru-guru yang lain juga dapat menerapkan model tersebut. Karena dalam model pembelajaran seperti ini kami tidak hanya mendengar tetapi kami melihat melalui tayangan PowerPoint. Oke, terima kasih banyak. Yang terkait model pembelajaran yang Ibu terapkan, Ibu akan koordinasi dulu dengan Wakasek Kurikulum. Semoga kedepannya guru-guru yang ada di sekolah kita dapat menerapkan model pembelajaran yang seperti Ibu terapkan. Tetapi kalian juga harus bisa menerima karena keadaan di sekolah kita sarana dan prasarananya masih sangat minim karena sekolah kita sekolah baru. Jadi terkait apa yang kalian harapkan itu, Ibu berharap kalian dulu bisa memakluminya ya. Oke, terima kasih banyak atas kerjasama yang telah kalian lakukan selama Ibu melakukan pembelajaran dan melakukan PPL di sekolah kita. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, karena tadi diawali dengan doa, jadi kegiatan kita juga harus diakhiri dengan doa. Jangan ke kelasnya terus yang berdoa. Saya minta lagi dari Nak Nurnyati pimpin kita dalam doa. Tuhan, kami kembali lagi, kami bersyukur di hadapan-Mu karena dengan saat ini kami telah melaksanakan kegiatan persaudaraan. Berarti akan apa yang kami pelajari dapat terkembangkan kami dan boleh mengerti maknanya dengan baik. Inilah berhasil dan bermanfaatkan sempurnakan dan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi